gitu ya. Karena memang kita sekarang ada di zamannya digital dan semua ada di medsos gitu ya. Tapi kalau saya sih di ini ya, di apa namanya, disaring gitu ya. Nggak semua lah sambil di medsos. Cuma di medsos itu adalah ladang kebaikan kita, ladang dakwah kita untuk menge-share ilmu dan informasi yang bermanfaat. Seperti itu. Juga ladang cuan ya, kalau kita bisa memanfaatkannya. Oke, sebelumnya saya kasih kata pengantar dulu. Jadi Almuna adalah sebuah komunitas yang saya bidani gitu ya. Lahirnya itu bulan Juli 2020. Nah, terus kemudian awalnya sih tentang kepenulisan, tapi lambat laun ini lebih ke bisnis juga dan akhirnya belajar bareng, salah satunya di Canva ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Ning yang akan membagikan ilmunya dan Ibu Milatus Zahro yang juga ini ya apa namanya, inisiator acara ini. Oke, untuk mempersingkat waktu kita ke pemateri pertama, Buning tentang video. Dipersilakan Buning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu lagi. Ini mau sebelum apa namanya? Apakah yang ibu-ibu dan mbak-mbak atau adik-adik ya di sini kemarin ada yang ibu-ibu, ada yang Bu Aida ini senior, dosen senior, Bu Sapia ini teman penulis. Ya banyak lah, ada Bu Guru seminar, Mbak Fitri, Mbak Zul, penulis juga. Penulis pebisnis lah, insya Allah ya yang datang. Iya, ini apa kemarin apa sudah pernah mencoba Canva belum sebelumnya? Atau udahlah ya pastinya. Aku izin share screen boleh ya? Ya silakan Bu. Silakan Bu. Mbak Mila. Oh ya, maaf sebelum saya itu ya. Iya, enggak all partisipan. Sudah bisa Bu. Oke. Ya, jadi apa namanya kalau rencananya kan hari ini aku share-nya tentang pembuatan video gitu, tapi sebelum itu aku pengen sharing lagi gitu sedikit mengulas atau ngingetin kembali mungkin kalau misalnya ada yang misalnya ada yang belum pernah pakai Canva atau harapannya sih udah ya, jadi sudah cukup mengenal gitu, tapi kalau misalnya belum. Oke, sebentar. Aku mau kenalin sedikit, mengingat-ingat tentang Canva. Terus kenapa sih kita kok memilihnya Canva gitu? Ya. Nah, sebentar. Ya, ini salah satu kelebihannya Canva nih. Kalau misalnya presentasi pasti udah nggak pakai Microsoft PowerPoint lagi, tapi pasti bikinnya udah pakai Canva. Karena udah nggak mikir template-nya, jadi tinggal edit-edit itu lebih gampang gitu. Sebentar, tapi ini sinyalnya oke. Saya juga Bun, walaupun nggak ada basic ini ya, apa sih istilahnya, desain gambar-gambar gitu. Cuma alhamdulillah dengan Canva ini terbantu banget, nggak usah milih fontnya yang mana. Kalau dulu itu PPT saya ngajar itu sangat standar dan paling cuma Comic Sans. Tapi insya Allah dengan Canva ini jadi betul tinggal banget. klik. Iya, bener banget. Jadi kalau misalnya biasanya itu kita mau bikin PowerPoint itu tuh kayak mulai dari nol kan ya. Jadi ada kertas kosong, kita mikir mau aku bikin kayak apa ya gitu. Nah, kalau sekarang tuh udah lebih enak gitu. Udah ada template-nya, kita tinggal ya udah edit ini bagian seperti apa, ini kenapa. Malah kemarin di bulan apa ya, saya itu punya pengalaman asik nih. Jadi saya di Dapuk jadi pemateri tentang writing copywriting. Nah, saya ketik tuh copywriting gitu. Sudah muncul materinya, walaupun materinya setengah ya. Jadi saya tinggal terjemahin, terus
gambarnya udah nyambung gitu ya, terus contoh-contohnya, kok seru sekali ya. Jadi Iya, betul. mempermudah. Betul banget. Jadi ini ya, apa namanya, memang seperti itu gitu, kayak ini. Ini kan aku juga ya, aku searching video gitu, maunya biar slide-nya tuh nyambung-nyambung sama video. Ini udah ada loh materinya kayak gini. Jadi kayak enak banget, kayak jadi jatuh cinta banget sama Canva. Ini harus orang-orang tuh maksudnya memang kan nggak semua orang tuh punya basic desain ya. Padahal kita itu sekarang dituntut untuk bisa desain, mau tidak mau gitu kan. Iya, jadi mau tidak mau. Jadi kayak apa namanya, Canva ini jadi penyelamat banget gitu. Nah ini kenapa kita harus beralih mulai belajar video gitu, karena memang satu menarik ya, yang kedua mudah diingat ya kan, orang kan beda-beda ya, ada yang lebih suka baca tulisan, ada yang lebih suka baca gambar gitu. Nah sekarang rata-rata itu pasti sukanya tuh nonton video ya nggak sih? Video, iya. Pasti Padahal kayak, kita generasinya ya nggak muda-muda banget ya. itu. Cuma kalau Instagram, caption udah nggak dibaca. Bener. Malah sukanya video. Apa karena sudah hayati lelah loh. Jadi butuh hiburan. Kayak kalau misalnya aku kan juga apa ya, kita ya mungkin generasi perbedaan gitu ya, apa perubahan gitu dari yang agak-agak manual mulai canggih-canggih dan sekarang canggih banget gitu. Kalau aku ngelihat generasi sekarang itu, mereka tuh ngelihat sosial media itu, mereka tuh nggak yang dibaca dulu, oh ini bagus terus dilanjutin, tapi benar-benar kayak set gitu langsung. Iya benar, apalagi kayak TikTok gitu ya Bu, aplikasinya udah video lah. Jadi kalau misalnya awalnya itu nggak mancing, nggak menarik, udah pasti bakal lewat. Makanya tuh ini tuntutan zaman banget, kita harus belajar bikin video gitu ya. Terus kemudian biar makin optimal, apapun yang kita lakukan ya, baik itu promosi, misalnya kita punya bisnis, ataupun promosi kebaikan gitu ya. Secara kita kan pasti pengen menyebarkan kebaikan kan dalam hal apapun gitu. Jadi kita juga penting banget, ataupun untuk branding diri juga penting banget untuk belajar yang namanya bikin video. Nah, banyak caranya, banyak medianya. Nah, salah satunya adalah Canva gitu. Nah, kenapa sih Canva gitu? Kalau misalnya menurutku nih ya, kenapa Canva? Karena dia bisa diakses melalui aplikasi di handphone kita gitu ya, dan juga bisa diakses melalui web browser di laptop kita, dan aplikasi maupun web browsernya itu bisa dikerjakan di berbagai gadget. Jadi kalau misalnya kita punya gadget banyak, itu bisa saling nyambung. Jadi karena dia juga tersimpannya itu otomatis, jadi kita nggak perlu khawatir juga kalau nanti lupa save nih, gimana hilang. Nah itu kita nggak perlu khawatir. Nah itu karena dan nyambung ya. Jadi kalau misalnya lagi pengen kerja pakai laptop, kerjain pakai laptop. Nanti pas misalnya lagi pergi, lagi nunggu, lagi ngantri, terus daripada nganggur ya, mending edit-edit. Nah itu bisa buka pakai HP, dan itu desain yang kita di laptop bisa langsung kita akses. Nah itu kan enak ya. Iya. Terus yang kedua adalah template-nya menarik. Nah ini nih kelebihannya yang menurutku nggak bisa digantikan. Ini template-nya menarik dan banyak banget. Ada yang versi gratis dan ada juga yang pro. Yang gratis aja udah cukup banget sih sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah user friendly dan bisa teamwork ngerjainnya. Jadi itu dia memang gampang ya. Jadi nggak perlu pakai istilah yang aneh-aneh, tapi kita nyoba-nyobain sendiri aja. Otodidak juga sebenarnya bisa banget gitu. Kemudian dia juga bisa dikerjakan bersama tim atau ngerjain satu, misalnya lagi desain bareng-bareng nih, bisa sama teman-teman. Jadi kayak prinsipnya tuh kayak pakai Google yang Word, Google Doc gitu ya. Google. Kita kan kalau misalnya ngerjain Word bareng-bareng pakai Google kan bisa ya, di dokumen Google itu kan bisa. Kalau di spreadsheet yang Google itu kan juga kita bisa ngerjain bareng-bareng, Excel bareng-bareng. Nah ini tuh desain bareng-bareng itu bisa pakai Canva. Iya, seru banget. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, aku pakainya gratis nih, mumpuni nggak sih gitu ya, atau harus pakai pro biar bisa bagus banget gitu? Enggak juga gitu. Ini perbedaannya gratis sama yang pro. Jadi bayangin ya, yang gratis aja udah ada 250.000 template gratis. Ini aku yakin sih nggak bakal habis. Kita mau serajin apapun desain nggak bakal habis template-nya gitu. Banyak banget loh, ini 250.000 yang gratis. Terus kemudian ada 100 tipe desain. 100 tipe desain itu maksudnya bikin
bikin poster, nah itu udah satu tipe desain. Bikin presentasi, satu tipe lagi gitu. Misalnya bikin gambar gitu. Nah, itu satu, itu ada 100 lebih, kan banyak banget ya. Kemudian ada 100.000 foto dan elemen grafis yang gratis. Ini juga banyak banget. Terus bisa sama, yang gratis juga bisa ajak teman untuk jadi tim, bisa saling komen, bisa saling edit sendiri gitu ya. Misalnya bisa edit bareng-bareng gitu. Terus juga ada fasilitas penyimpanan 5 GB di cloud storage. Jadi tadi kan ini ya, Canva kan otomatis nyimpennya. Nah, ini kita punya jatah 5 GB kan cukup banyak ya kalau misalnya kita mau simpen di situ gitu. Kalaupun enggak kan kita sudah download terus simpen di filenya kita sendiri misalnya seperti itu. Nah, itu bedanya sebenarnya enggak yang gratis itu udah mumpuni gitu ya. Yang pro kan ini ya lebih banyak template-nya, lebih banyak desainnya gitu. Kemudian kayaknya yang beda ini aja sih ya, cuma perbedaan jumlah template-nya sama bisa remove background kalau misalnya yang pro. Nah, kalau yang yang gratis kita bisa mengakalinya dengan gambarnya kita itu di remove background-nya di website untuk remove background ya. Sudah pada kenal kan ya, remove.bg. Nah, itu biasanya kalau aku. Iya. Ya, gampang banget. Terus memorinya yang bisa disimpan lebih banyak. Ini ada 100 GB, tapi nggak masalah sih menurutku 5 GB aja udah cukup gitu. Maksudnya apalagi dengan kita bisa download, terus kita bisa simpan di gadgetnya kita gitu. Jadi kan nggak perlu di situ gitu ya. Kemudian kalau yang pro kita bisa menjadwalkan postingan, jadi biar otomatis gitu. Tapi nggak seperti itu juga tidak apa-apa kan. Kayaknya kalau misalnya kita masih dia pakai Facebook nggak sih? Kalau misalnya pakai Facebook yang grup kan juga bisa sendiri di sana ya, bisa di-upload. Atau yang grup tuh selain grup apa sih? Page-nya. Yang page kan kita juga bisa upload, dijadwalkan kan sebenarnya bisa. Jadi nggak harus pakai yang pro. Kemudian tips dan triknya kalau kita mau bikin video gitu ya, karena biar gimana desain itu kita butuhkan, tapi juga dia bisa jadi ancaman. Karena kalau misalnya kita kalau misalnya kita nggak siapkan dengan baik, itu kita bisa buang-buang waktu banget juga di desain gitu ya. Karena mau gini, yaudah deh gini aja, tapi ini bagus nih, yaudah ini aja gitu kan, nanti jadinya kelamaan gitu ya, jadinya waktu untuk kerjain yang lain bisa tertinggal gitu. Jadi yang pertama tipsnya adalah gunakan template yang ada dan sesuai kebutuhan, kemudian dimodifikasi. Itu aja. Jadi kalau misalnya mau desain pakai Canva tuh intinya itu, cari template-nya yang kita suka, yang sesuai dengan kebutuhannya kita gitu. Misalnya ini lagi mau presentasi tentang video nih. Nah, ya udah aku kemarin pas bikinnya carinya adalah ini yang template untuk video gitu. Jadi kayak gambar-gambar ini aku nggak perlu nyari masing-masing gitu, tinggal udah ada, aku tinggal ganti kata-katanya aja gitu. Kemudian yang kedua adalah font sama warnanya, karena di Canva itu font atau hurufnya, jenis hurufnya sama warnanya itu kan banyak banget ya. Jadi kalau misalnya saran untuk desain itu dalam satu slide, dalam satu ini ya, boleh pakai beberapa tapi jangan terlalu banyak gitu. Jadi jangan, kalau misalnya ini kan ada yang fungsinya sama gitu, jangan pakai font yang A, ini pakai fontnya B, ini jangan keramaian gitu ya. Intinya itu tuh kalau warna juga. Jadi nggak apa-apa colorful tapi jangan terlalu banyak juga biar nggak bikin sakit mata gitu. Itu tipsnya. Kemudian siapkan materi. Jadi meskipun kita nanti pas ngedesain, kayak aku nanti buat ini aku belum nyiapin kata-katanya pasti gitu ya, tapi paling tidak kita tahu aku mau promosiin ini, nanti kira-kira yang mau aku promosiin apa aja. Nah, itu sebaiknya sudah kita siapkan. Ini tulisannya, copywriting-nya, terus gambar atau videonya yang mau diupload yang mana gitu ya. Jadi udah nggak nol banget lah gitu. Kita sudah paling tidak udah ada ancer-ancer aku mau bikinnya seperti apa gitu. Kemudian kalau misalnya mau lebih cepat dan tentunya kalau misalnya kita bikin desain yang untuk bareng-bareng gitu ya, biar sama-sama ngerjain, biar lebih cepat tentunya, dan kemudian biar sama-sama disetujui gitu, nggak kok desainnya gini sih gitu, tapi bareng-bareng. Nah, itu kita bisa kerja tim biar lebih efektif dan sama-sama puas gitu. Kemudian
Yang terakhir adalah rencanakan jadwal dan durasi saat mendesain. Jadi ini penting ya kalau misalnya, karena itu tadi, karena desain itu kadang-kadang bikin lupa waktu karena asiknya, karena serunya, jadi lupa waktu. Jadi kalau misalnya aku sih biasanya misalnya lagi libur nih, hari libur ya udah aku akan bikin desain sekalian. Jadi kayak misalnya aku mau promosi produk A, B, C, D, ya udah aku bikin A dulu, lalu bikin D, lalu bikin C, lalu bikin D. Nah, udah itu dalam satu waktu. Nanti kalau misalnya jadi besoknya aku nggak perlu desain lagi gitu sampai cadanganku yang misalnya udah sampai E itu udah habis di posting semua, baru nanti aku akan jadwalkan baru lagi, misalnya di weekend berikutnya aku saatnya desain lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya kita jadwalin gitu ya biar nggak lupa waktu. Nah, terus ini step-step membuat video kalau menggunakan Canva. Yang pasti yang pertama jelas ya, kita buka dulu website Canva-nya, canva.com, atau kalau misalnya mau pakai HP berarti kita install dulu aplikasi Canva-nya. Kemudian siapkan foto dan video yang akan dipromosikan. Karena masing-masing dari kita kan tadi profesinya ada beda-beda, kemudian mungkin kalau misalnya punya sama-sama pebisnis mungkin produknya akan berbeda gitu kan. Nah, itu kita perlu siapkan sendiri. Misalnya kita punya barang apa yang mau dipromosikan, nah itu kita perlu siapkan sendiri fotonya atau videonya gitu ya. Kemudian siapkan skrip atau narasinya, lalu cari template-nya yang sesuai. Kalau udah simpen, bisa kita upload. Nah, ini tips untuk menyiapkan materinya. Jadi ini kalau misalnya kita mau promosi produk gitu ya, pertama isi produknya. Misalnya kalau misalnya kosmetik gitu ya, misalnya sabun muka gitu. Nah, itu kita bisa keluarin tuh. Jadi orang-orang tuh melihat isinya bening atau creamy atau apa. Nah, itu kita bisa dilihat. Atau misalnya kalau makanan juga isinya gitu ya. Kemudian kemasannya, baik itu dari muka depannya, muka belakangnya, atau sampingnya, mungkin ada informasi gizi gitu-gitu ya. Nah, itu perlu kita siapkan foto-fotonya yang lengkap. Misalnya ada halalnya, atau terus kemudian ada testimoni dari yang penggunanya. Nah, itu perlu kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah kita persiapkan kata-katanya, mau seperti apa gitu, mau fokus. Misalnya kita mau promosi satu produk kan nggak, kalau misalnya semuanya kita ulas kan bisa kepanjangan ya. Sedangkan video itu orang kalau misalnya di Instagram itu kan jatahnya misalnya kalau cuma 1 menit kan ya, itu kan sebaiknya kalau kita bikin misalnya 59 detik. Nah, itu kan berarti nggak bisa semuanya kita ulas langsung kan. Jadi kita bisa fokus. Pertama aku mau ngulas misalnya manfaatnya dulu, atau manfaatnya yang pertama dulu, nanti video lagi manfaatnya yang kedua. Nah, itu perlu kita persiapkan. Kemudian jangan lupa kita di video kita itu ada call to action-nya gitu, ada kata pembukanya misalnya hi, welcome back atau apa gitu. Kemudian ada ajakannya ya. Jadi pastikan ada ajakannya, jangan kemudian kita promosi terus ini gini udah. Terus orang-orang melihat video terus aku harus ngapain nih gitu ya. Jadi pastikan ada misalnya order di sini, order di mana, atau misalnya komen ya, atau like ya, atau apalah, atau klik link yang mana ya gitu. Nah, itu kita perlu ada kata-kata call to action-nya. Kemudian udah selesai kayaknya. Nah, ini kalau misalnya bikin video sekarang sebenarnya kalau lebih enak kan kita semua praktek ya. Ini bisa nggak pada buka laptop nggak? Ini jadi kalau misalnya bikin video, caranya itu ada kalau mau digaris besarkan gitu ya, ada 2. Misalnya kita bisa bikin atau bisa pakai template presentasi. Kita bisa pakai template presentasi. Ini kan presentasi ya. Jadi aku kemarin desainnya per lembar nih. Ini per lembar aku desain gitu ya. Meskipun udah ngikutin template-nya yang ada, ini template-nya ada banyak banget. Kalau teman-teman lihat di sini template-nya kan ada banyak banget ya. Tadi kan yang gratis ada berapa tuh? 250.000 template. Nah, ini ada banyak banget. Kita bisa milih per satu template ini ada 1 sampai 25. Jadi misalnya ini ya, teman-teman kalau misalnya lihat ini,
dalam satu template yang kita pilih itu, ini bikin video misalnya, ini ada 25 gambar yang bisa kita sesuaikan. Ya kan? Jadi kita bisa milih mau, oh aku mau bikin apa namanya judul nih, berarti aku pakainya template yang ini. Ini kan tinggal edit kata-katanya aja ya, berarti pakai yang ini gitu. Oh, aku nanti mau bikin slide penutupan, berarti bisa pakai yang ini misalnya. Ini mau ditambah terus pakai yang ini gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa edit per halamannya. Jadi per halamannya kita edit, mau ditambahkan foto bisa, mau ditambahkan video bisa gitu ya. Terus nanti misalnya kita mau ganti animasinya, mau nanti dia munculnya slide-nya mau dari bawah ke atas gitu ya, mau seperti ini, mau seperti apa. Nah, itu kita bisa pilih bebas milih seperti apa. Nah, ini bisa kayak gitu. Terus kita juga bisa atur apa namanya waktunya. Dalam satu gambar ini dia akan tayang berapa detik misalnya gitu. Misalnya kita mau bisa kita ketik, bisa kita naik turunin mau berapa detik. Nah, ini kalau kita mau bikin video pakai format presentasi, ini bisa seperti itu. Terus nanti bisa di save. Nah, ini misalnya ini ya, misalnya aku mau save, ini kan misalnya udah jadi per slide-nya udah jadi. Aku mau slide nih nanti, aku mau save nih buat nanti aku upload jadi video. Nah, itu tinggal kita download ini ya, yang logo ini. Ya, simbol simpan. Nah, ini kita bisa simpannya. Kalau mau jadi video, kita bisa simpannya sebagai MP4 video. Terus udah kita download. Nanti itu udah jadi video kalau kita mau bikinnya dari yang presentasi. Atau kalau misalnya enggak, sebentar. Kalau misalnya enggak pakai presentasi, kalau presentasi kan tadi per halaman ya, per halaman kita editnya gitu. Nah, kita juga bisa nih ada banyak banget kan, ada banyak banget kita bisa di Canva tuh kita bisa bikin nih ada presentasi, sosial media ada Facebook, ada Instagram dan lain-lain, ada banyak sekali. Nah, ini kita bisa pilih yang video. Ini ya, teman-teman kalau misalnya mau cobain, kita bisa pilih yang video. Nah, video sendiri kita udah langsung sama Canva itu dikasih pilihan. Kamu mau bikin video untuk apa gitu? Apakah video biasa aja, video untuk Facebook? Jadi ukurannya tuh udah disesuaikan sama Canva sesuai dengan Facebook tuh requirement-nya dia mau ukuran berapa sampai berapa. Nah, itu udah sesuai. Atau ini misalnya pesan gitu ya, dia ulang tahun atau apa ya, bikin ucapan selamat misalnya. Kemudian ini juga bisa yang versi kayak untuk HP gitu ya, yang portrait gitu. Terus atau kita mau bikin video buat untuk YouTube udah ada. Misalnya ini ada banyak sekali. Ini ada mabok banyak banget. Jadi benar-benar kita mau bikin apa, kita tinggal cari pasti ada. Nah, misalnya ini buat TikTok, itu udah formatnya khusus sendiri untuk TikTok. Ukurannya pas, jadi nggak akan ada kasus kita mau bikin desain untuk TikTok terus pas kita namanya terlalu ke atas gitu ya Bun ya. Terlalu ternyata ketutupan tulisannya gitu, nggak akan. Karena udah pas gitu. Udah lama-lama kan juga untuk ini ya. Iya. Oke. Iya, udah lama-lama ngedit, udah bagus-bagus, pas kita upload kepotong kan sayang ya. Nah, ini udah sesuai. Jadi bisa ini misalnya kita mau bikin Instagram Reels nih kan sekarang ini ya. Nah, iya lagi boom. Punya Reels nih buat nyaingin TikTok. Buat nyaingin TikTok karena TikTok kan happening banget. Jadi Instagram ikut-ikutan menyediakan. Nah, ini kalau misalnya tadi kita mau bikin Instagram Reels. Maaf ya, loadingnya agak lama. Saya tuh penasaran yang itu, Bun. Kan berarti orang itu nunjuk-nunjuk terus kata-katanya keluar gitu kan? Iya kan, nunjuk ke kanan, iya tuh. Keluar. Nah, itu gimana ini bikinnya gitu ya? Kali di Canva aku juga belum ya? pernah nyoba bikin sih, tapi kayaknya
Mungkin pakai link gitu ya kayaknya. Oh, oke. Ini banyak banget nih Nah, ininya. ini. Wah. Ini kita mau bikin, tadi kan udah banyak pilihannya ya, bikin desainnya banyak. Terus udah kita milih aku mau bikin video. Terus pilihan bikin video apa, pilihannya udah banyak banget lagi. Terus sekarang kita udah memutuskan aku mau bikin video Instagram Reels. Itu pilihan template-nya juga banyak banget ya. Nih, ada banyak banget. Kita mau bikin apalah gitu. Misalnya ini kita aku nyiapin gambarnya buat food. Misalnya kita mau coba yang food gitu. Kita ketik di sini. Tinggal ketik food misalnya. Nah, itu untuk food banyak banget template-nya. Kita juga bisa milih. Nanti, oh ada banyak nih gitu ya. Kita bisa milih mau yang mana yang bagus. Gitu. Terus, misalnya, balik dulu deh. Yang mau aku pilih. Hilang yang mau aku pilih. Hilang yang mau pilih. Food, balik food. Sorry. Nah, ini misalnya kita milih ini gitu ya. Nanti ini kayaknya cuma satu tapi. Nah, udah. Ini kita bisa bisa edit satu gambar ini karena isinya cuma satu ya. Ini kita bisa langsung edit. Misalnya aku mau promosiin. Ini kita bisa upload dulu. Ini kita bisa upload dulu. Mau gambar apa? Ini aku nyiapinnya produk. Udah upload gambar-gambar atau videonya. Ini ada dua ya, ada gambar, ada video. Kita bisa upload semuanya yang mau kita desain. Misalnya ini. Ini kan udah ada template-nya nih, tradisional food. Nah, ini kan kita nggak perlu bingung-bingung ya, aku nanti mau nulis apa gitu. Kita tinggal dari sini aja kita udah kepikiran, oh ini nanti buat tulisan diskonnya misalnya. Misalnya ini ada produk teh rambutan. Ada pernah nyoba nggak sih pada teh rambutan? Teh kulit rambutan. Ini adalah teh dari kulit rambutan. Nah, ini kita bisa siapin. Ini fotonya aku foto sendiri, kemudian udah tinggal kita di sini, kita edit. Teh, misalnya kita mau teh. Kita bisa edit, bisa dipanjangin, bisa dikecilin, ukurannya bisa dipindah ganti-ganti di sini ya. Kita bisa ganti ukurannya, bisa kita naikin pakai Suaranya kecil, Bun. Oh iya kah? Sekarang gimana? Oke. Jadi ini kita bisa edit-edit ukurannya, pakai dikecilin apa dibesarin, pakai ini ya, pakai yang ini, ataupun bisa langsung kita drag digedein atau dikecilin gitu ya, pakai kursornya atau pakai mouse-nya kita. Jadi editnya gampang kan? Ya, kita tinggal sesuaikan aja. Terus kita juga bisa geser-geser. Geser-gesernya bisa manual pakai kursor, ataupun bisa pakai ini kalau misalnya di laptop ya bisa pakai yang kontrol ke kanan kiri gitu, atau shift ya. Gitu, bisa kita geser-geser, bisa kita puter-puter. Ini ya, kalau mau putar-putar misalnya sudutnya kayaknya enakan miring deh. Nah, itu kita bisa edit-edit. Terus hurufnya kita bisa ganti-ganti juga. Audioku. Nah, ini kita bisa ganti-ganti hurufnya. Ada pilihannya juga
banyak sekali, kita tinggal siapkan. Nah, ini tips juga adalah kalau misalnya kan banyak banget ya. Biasanya sih setiap orang pasti akan punya huruf favorit. Karena banyak banget, jadi pasti mungkin apa namanya sekali atau 2 kali gitu ya kita benar-benar cari yang sampai bawah gitu, terus kemudian tentukan, oh kayaknya aku paling suka nih sama huruf yang ini nih, sama misalnya kita pilih 5 atau 3 gitu ya huruf favoritnya kita, font favoritnya kita. Nah, itu nanti bisa ke depan-depan kalau desain ya udah pakai itu aja. Nah, itu bisa mempersingkat waktu. Kalau aku seperti itu. Kemudian kalau misalnya pilihannya warna nih, kita kan kadang-kadang juga bingung ya, perpaduannya warnanya seperti apa ya gitu. Apa namanya? Kalau warna ini sama ini cocoknya mana? Nah, ini enaknya pakai Canva. Kalau misalnya kita pilih template yang ini, nanti di sini sudah ada pilihannya nih, warna yang ini sama ini. Jadi nanti ketika kita misalnya bikin ini huruf apa mau diganti, itu sudah ada rekomendasinya sama oleh Canva, warna yang kita bisa pakai itu biar tadi nggak bikin sakit mata karena terlalu colorful, kita sudah ada rekomendasi warnanya dari Canva gitu. Misalnya ini cobain ya gitu, ini ada call to action-nya tadi ya, ada order now gitu, atau misalnya klik link di mana gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau masukkan, misalnya kita mau masukin audio, nah itu kita bisa juga memasukkan audio, tapi apa namanya, kalau di Canva kita perlu apa namanya, perlu rekam dulu kalau kita mau masukkan kata-kata ya, mau bikin apa namanya, kalimat-kalimatnya gitu, kita perlu rekam dulu. Ini yang disediakan oleh Canva lagu-lagu, misalnya kita mau bikin buat iringannya gitu lagu apa, nah itu kita bisa milih sendiri di sini. Kita ataupun kita juga bisa upload video, audio, kita bisa upload audio juga untuk suara. Misalnya ini ada lagu ya, cara uploadnya sama seperti tadi. Nah ini kita bisa pakai. Terus nanti misalnya mau berapa lama gitu, kita juga bisa atur. Ini kita bisa apa namanya, bisa perpendek misalnya cuma di awal video aja. Nah, bisa seperti itu. Aduh, sinyalku. Gitu. Ini juga apa namanya, videonya bisa di apa namanya, gambarnya ini kita aduh, maaf ya, ini jadinya remote banget kalau ada video, kalau ada audio. Nah, ini kita bisa atur animasinya tadi, mau munculnya seperti apa, mau berapa lama, ini kita bisa atur juga. Terus kalau udah selesai, tinggal di-download. Udah, kita bisa milih MP4, terus download. Nah, atau ini kan tadi kalau misalnya cuma satu gambar ya, ini tadi yang food itu cuma satu gambar. Kalau misalnya bukan berarti yang food semuanya satu gambar, tapi yang tadi aku pilih itu satu gambar. Tapi kita juga bisa aja misalnya pilih template. Nah ya, yang ada beberapa. Ini deh. Nah, jangan deh. Terusnya kita coba ini deh. Nah, ini. Oh, aduh, sorry. Aku buka home baru lagi aja. Video. Instagram.
Nah, misalnya kita ini ya, apa namanya? Kita pilih ini. Nah, ini tuh ada Sauku. Nah, ini ada beberapa nih. Jadi kalau misalnya kita mau bikin video yang lebih panjang, nah tadi misalnya untuk Instagram kita butuhnya satu menit gitu, 50. Saranku sih kita desainnya 59 atau 58 gitu ya. Jangan pas 1 menit banget. Nah, ini kita bisa kombinasiin. Misalnya pertama, awalannya kita bikin videonya tentang ini dulu gitu ya. Nah, ini kan tentang apa, cancer gitu. Nanti kita bisa, misalnya kita mau promosiin makanan, kita bisa ganti kata-katanya untuk makanan, gambarnya kita bisa upload gambar atau video ya, kita bisa masukkan gambar ataupun video. Misalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ini, kita masukin video. Oh, ini gambar ya. Aku belum masukin. Nah, ini. Kita masukin video di sini. Karena ini videonya 7 detik, kita bisa ganti misalnya di waktu tadi jadi 7 detik itu juga bisa. Kita bisa misalnya mau di crop gitu. Tapi nanti kalau di crop jadinya jelek ya. Kita juga bisa loh di crop gitu ya, dipotong gitu gambarnya biar menyesuaikan yang kita mau. Bisa. Terus sama seperti kita sama seperti kita desain gambar, kita juga bisa pakai elemen, kita bisa tambahkan elemen di situ, ada banyak sekali juga template-template atau elemen-elemen yang sudah disediakan gitu ya. Kita butuhnya apa deh, tinggal cari. Kalau misalnya susah nyarinya, kita tinggal ketik di sini mau apa. Kayak ini food. Suka banget sama food deh. Nah, ini ada gambarnya yang bisa kita tambahkan gitu ya. Terus mau ini kan di belakang ya, ketutupan sama gambarnya. Misalnya kita mau pindahkan dia ke depan, nah itu juga bisa. Tinggal di forward aja. Gitu. Ini misalnya tadi gambar 1 mau seperti ini gitu ya. Terus nanti mau lanjut kan tadi mau panjang videonya. Kita tadi buka lagi ke template-nya kita yang tadi. Terus ada nih gambar kedua. Sorry. Di maafkan saya. Misalnya ini gambar kedua. Nah, itu bisa nanti lanjutannya gitu ya. Misalnya nanti ada ketiga lagi. Ini kita bisa edit masing-masing. Kita edit masing-masing gambar. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa download dan itu jadi jadi satu kesatuan, jadi satu video yang sama seperti itu. Itu aja sih kayaknya ya, apalagi yang perlu di ini. Kalau tadi animasi per gambarnya bisa kita atur, bisa beda-beda ya. Kita mau dia munculnya tuh seperti apa. Nah, itu bisa kita atur masing-masing juga. Terus udah. Kayaknya itu aja deh. Mbak Dania dan teman-teman mungkin ada yang mau diskusikan. Stop sharing. Wah, itu aja udah hal yang baru banget bagi saya. Mohon maaf karena saya tadi suaranya kecil, jadi saya leave dulu terus join. Ada 3 pertanyaan, boleh dibantu bacain ya, Bu Bun? Oke, ini apa namanya? Sekarang aja atau nanti? Sekarang aja ya sekalian ya. Ya. Oke, yang pertama, maaf baru mengenal Canva, ini dari Mbak Fitri Khairi. Misal mau menyampaikan materi, kita bisa memakai Canva untuk menggantikan PowerPoint ya. Kelebihannya apa aja? Jadi, ya coba silakan langsung dijawab aja mungkin. Oke,
Oke, Mbak Ning. bisa. Kayak tadi aku juga menyampaikan materinya kan Iya. langsung dari Canva ya. Kalau Betul. kelebihannya menurutku satu, aku nggak perlu download. Jadi kan aku nggak perlu download. Kan misalnya kapasitas gadgetnya kita tuh terbatas penyimpanannya. Nah itu kan udah disediakan sama Canva tadi ya. Kalau misalnya ada berapa giga tuh, nah itu kan kita nggak perlu download. Udah di Canva-nya langsung aja kita langsung presentasi dari situ. Artinya kita menghemat penyimpanan kita yang pertama. Yang kedua, nggak ada kejadian, aduh ketinggalan nih flash disk-nya, atau misalnya aduh ketinggalan nih materinya gitu, karena kita kan bisa login dari manapun ya, misalnya kita nggak bawa laptop, misalnya kita nggak bawa HP, terus kita tiba-tiba harus presentasi ini, aduh materinya di mana, nggak ada cerita seperti itu, kita tinggal buka di websitenya Canva, kita login pakai akunnya kita, udah tersimpan di situ. Jadi nggak misalnya mau pakai laptopnya orang juga bisa kita akses. Nah itu kelebihannya menurutku sih kalau misalnya kita mau presentasi langsung dari Canva. Template-nya Oke. banyak ya Bun ya. Jadi tinggal klik. Terus itu kita nggak perlu nyimpen. Jadi kalau bisa tiba-tiba ditodong gitu ya, ada materi ini nggak gitu, atau ngisi ini gitu, aduh materinya di mana, ya udah langsung aja datang ke Canva, udah tersedia di Canva gitu. Terus misalnya nih, kalau misalnya kita ngajar gitu kan, pasti ada perkembangan ya. Misalnya semester ini kita ngajarnya materinya seperti ini, terus nanti kita dapat ilmu baru, kita perlu edit. Nah, itu kita bisa akses file yang itu langsung kita edit gitu. Karena filenya kan ada terus di situ. Jadi kita bisa edit terus-terusan. Bisa kita update terus gitu. Jadi mudah, nggak harus yang kita download, nanti kita upload lagi, kita edit lagi, gitu nggak harus, karena dia sudah ada di situ. Seperti itu. Oke, selanjutnya sudah jelas ya kira-kira. Saya mau ikutan nanya. Oh, silakan Maya. Nah, saya kan biasanya pakai ini ya HP, terus saya unduh kan ya. Kemudian itu kan jadi PDF, Bun. Nah, padahal saya pinginnya misalnya Kulwa. Itu nge-share satu-satu kan slide itu ya. Nah, yang selama ini saya lakukan itu saya screenshot, saya potong gitu. Apa ada ini cara yang lebih biar nge-save-nya satu-satu, satu slide gitu. Oh, bisa ada pilihan. Aku share screen lagi ya. Iya. Jadi selama ini saya save jadi PDF, jadi satu, terus saya potong-potong pakai screenshot. Kalau misalnya ini misalnya kita mau download, ini kan bisa nih. Misalnya kita maunya tuh aku butuhnya gambar gitu. Ada PNG itu gambarnya lebih bagus, lebih jelas. Kalau JPG itu ukurannya lebih kecil, jadi nggak terlalu jelas. Misalnya kita mau JPG aja gitu. Ini kalau biasa ya Bun ya, nggak pro ya? Iya biasa. Sama, biasa ataupun pro sama, itu sama. Nah, nanti ini kita bisa setting di sini, apakah kita mau downloadnya itu semuanya atau satu-satu gambar. Misalnya kita download langsung semuanya, nanti dia tersimpannya dalam bentuk zip. Oh gitu. Jadi folder zip, nanti kita bisa ekstrak jadi masing-masing gambar. Atau mau langsung aja, aku cuma butuhnya gambar kedua, ya udah kita downloadnya aja di gambar yang bagian kedua. Gitu. Oh iya. Udah download itu langsung jadi gambar. Atau misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya kita mau ngajar terus slide-nya emang di-share-nya ke mahasiswa kan biasanya dalam bentuk PDF ya, biar nggak diedit-edit gitu. Nah, itu kita juga bisa pilih PDF dan itu nanti jadinya file PDF gitu. Jadi kumpulan dari gambar-gambar gitu. Oke. Tercerahkan, Bun. Alhamdulillah. Oke, dibacakan lagi ya pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, ini. Assalamualaikum Mbak Dania, Buning, dan semua. Alhamdulillah ketemu webinar lagi. Terus lagi ada keluhan Canva nih. Canva aku nggak bisa masuk. Kenapa ya? Saya coba pakai email lain pun nggak mau. Apa yang terjadi? Ini Mbak Laras, Bekasi. Oh, ini juga kemarin aku sempat aku nggak tahu ya, mengalami masalah begitu. Bisa jadi beda-beda penyebabnya ya. Tapi kalau kemarin
ini aku juga makanya tadi kayak gambar semua masih kosong kan ya, karena kemarin aku juga sempat kehilangan kayak gitu. Itu penyebabnya kalau aku ya, penyebabnya karena aku baru update Windowsku. Jadi dari Windows 10 aku update ke 11, terus habis itu kayak aku kehilangan akses gitu. Tapi sekarang udah bisa lagi. Udah bisa normal lagi. Kok Logout aja. solusinya gimana itu? Kalau aku sih logout aja terus udah. Oh, gitu. Aku juga nggak ngerti tuh kenapa dia bisa. Maksudnya harusnya kan nggak ngefek gitu ya, tapi ternyata ngefek mungkin nggak cocok atau gimana gitu. Oke. Harusnya bisa sih, atau kalau misalnya memang pun emailnya kita udah nggak bisa lagi, kita bisa pakai email yang lain. Harusnya nggak masalah sih ya, kita nggak login juga bisa kok pakai. Mudah-mudahan terjawab ya. Coba-coba Ini aja lah. Atau mungkin logout. kadang-kadang kalau misalnya aplikasi gitu ya, kadang-kadang tuh dia nggak bisa karena HP-nya kita terlalu full misalnya. Nah, itu kita bisa hapus dulu cache-cache-nya gitu ya, atau memorinya agak dikosongin dulu. Nah, itu biasanya bisa. Kan kadang-kadang kita tuh nggak sadar ya kalau misalnya di HP, kita tuh kayak buka halaman, terus nggak kita tutup, kita buka halaman baru, nggak kita tutup lagi, buka halaman. Nah, kita kadang-kadang nggak sadar sampai kita tuh buka bersamaan itu ratusan atau puluhan. Nah, itu kan pasti HP-nya pusing ya. Nah, itu kadang-kadang kita lupa ya tuh itu. Kita nggak close, tapi kita udah beralih, karena kan gampang ya kalau di HP atau bisa beralih ke yang lain. Kayak misalnya ini, misalnya laptop gitu kan, di bawahnya kan bisa muncul, kita bisa buka Word aja misalnya banyak banget kan, banyak jendela Word gitu kan. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau misalnya kita udah buka kebanyakan gitu. Jadi solusinya adalah hapus dulu, peringankan dia kalau udah nggak dipakai, di close, jangan lupa, jangan cuma hilang dari layar kita, bukan berarti udah di close. Kadang-kadang kita cuma geser doang gitu. Jadi kalau udah selesai, close dulu. Biar HP-nya atau laptopnya kita tuh nggak kecapean gitu, nggak dia kerja banyak banget sebenarnya, meskipun dia yang di hadapan kita cuma. Ini katanya Mbak Laras ya, kalau masuk via Google tulisannya sudah masuk. Pakai pilihan email pas nggak cocok, walaupun sudah ganti email lain gitu. Oh, biasanya tanpa masuk pun itu sudah langsung gitu ya. Gimana ini? Saya nggak pernah mengalami masalah ini. Saya tuh pakai HP dengan email yang sama, laptop pakai email yang sama. Jadi misalkan sudah punya desain itu tinggal tinggal lanjutin desainnya gitu. Gimana ini, Mbak Ning? Kelempar. Oke. Gimana Mbak? Aku kelempar tadi. Oke. Jadi katanya Mbak Laras nih, kalau masuk via Google, itu tulisannya sudah masuk. Nah, pakai pilihan email. Pas nggak cocok, walaupun sudah ganti email lain. Gitu. Kalau sudah masuk, coba diklik desain gitu, nggak bisa ya Mbak? Apa, my design gitu? Bisa jadi sinyal. Nggak bisa ya? Kalau sinyal kemungkinan itu karena lupa apa ya? Maksudnya Canva itu kan agak berat ya, jadi ya sinyalnya harus kuat untuk masuk. Coba punya Mbak Laras, ini kan mungkin tiba-tiba begini ya. Ini tuh sebenarnya kita sudah masuk ke akunnya kita, jadi tinggal diklik aja all your design gitu, itu muncul desain-desain kita yang lama. Jadi memang nggak kelihatan emailnya apa. Nah, ini di sini. Ini apa tulisannya biasanya? Coba ini. Jadi ini kan apa namanya? Inisial kita. MZ ini kan saya Milatus Zahroh. Nah, ini. Ini coba di sign out dulu, terus sign in lagi, mungkin begitu. Jadi bisa pakai email tersebut, gitu Mbak. Oke, dicoba dulu ya Mbak ya, Mbak Laras. Nanti bisa chatting-chatting japri-japri. Oke, ya siap. Tercover. Nah, sebelum ada lagi kah yang pertanyaannya Bun? Ini kayaknya
Apa Kayaknya lagi? 3 tadi sebelum saya Tiga kelempar. lagi. Maksudnya ada 3, Mbak Laras, Mbak Kalau Fitri, Mbak Dwi kayaknya Mbak tanya. Dwi. Mbak Dwi, kalau buat yang desain video pas mau diposting arahnya keluar yang berbayar ya. Oh, ini. Dan kalau diunduh keluar pilihan email Google Drive, folder pilihannya enak yang mana ya agar bisa mudah diposting lagi gitu. Oh iya ya, kadang sudah klik itu tapi ternyata oh ini berbayar, nggak bisa. Saya pengalaman karena- itu kemarin. Itu karena pilihannya. Jadi apa namanya tadi kan template ada yang gratis, ada yang berbayar. Betul. Kalau misalnya kadang-kadang tuh kita nggak sadar ya, kita nggak sadar nggak ambil sadar template yang pro. pilih kotak yang berbayar. Nah, Kadang itu kalau pro-nya nggak kelihatan, sudah selesai desain gitu. Terus waktu mau di-download diminta pro. Nah, ini agak jengkel ini. itu ada watermark-nya yang berbayar itu biasanya ada watermark-nya Canva gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tulisan kayak gitu, oh berarti itu yang berbayar, itu aja yang harus diganti. Yang lainnya nggak harus diganti. Tapi tadi enggak pilih yang berbayar sih sebenarnya. Cuman biasanya yang berbayar itu kan ada gambar mahkotanya kayaknya ya. Iya. Nah itu tadi itu ada promo di awal, gratis coba 14 hari gitu. Biasanya sih saya nggak ini ya, jadi saya klik itu. Tapi ketika mau tak posting itu kok ada pilihan unduh Canva Pro, unduh berbayar. Terus ada lagi yang langsung unduh dari 0 sampai 14 hari begitu. Berarti karena baru pertama banget ya, jadi ya berarti yang 0 sampai 14 itu. Iya betul. Iya, saya pernah gitu juga, Bu Dwi. Jadi memang nggak kelihatan, Bu, saya ambil template video gitu ya. Nggak kelihatan kalau ternyata itu pro. Itu ternyata pro, tapi kita nggak kelihatan. Itu sudah jadi desain saya. Terus habis itu sewaktu mau saya download, nah itu ada pertanyaan sama seperti Bu Dwi itu. Akhirnya ya mau nggak mau saya ganti background, Bu. Iya gitu. Jadi kebetulan tadi kan nyoba-nyoba. Oh iya ya. Terus ada pilihan itu. Iya betul. Semangat, semakin mengenal Canva. Nanti insya Allah tahu lah mana yang gratis, mana yang berbayar. Sampai hafal ya. Iya. Yang berbayar di mana. Gitu. Oke. Jadi begitu kira-kira. Sudah. Sering klik-klik aja. Sering ya, Mbak Dwi. Terima kasih pertanyaannya. Ini waktunya udah kurang sekian menit. Sebelum masuk ke Bu Mila, kita mohon izin untuk foto bersama ya. Silakan kalau ini bisa on cam dulu. On cam dulu ya. Ya, kita ini dulu kita capture dulu. Mungkin yang bisa on cam. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Arek mau kenal loh aku. Bu Aida, Masya Allah, senangnya lihat. Padahal di Aceh bisa ketemu. Oh, Masya Allah. Biasa. Alhamdulillah. Itu yang nge-share, yang nge-screenshot ya? Iya. Ini sudah ya semua. Saya mulai screenshot ya. 1, Ya. 2, 3. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, materi selanjutnya dari Bu Mila Zahro. Ini adik ipar ini rasa ini. Kita awas sayang. Aduh. Lagi tiba-tiba ini kerucil-kerucilnya full datang. Mau ikutan belajar. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi saya sama Maya ini bersebelahan ruangannya. Sebentar. Oke.
Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya sama Buning itu apa namanya tentang konsep apa namanya apa ya dasar-dasar Canva itu, bagaimana tips-tipsnya agar Canva itu nanti mendesain itu tidak wasting time gitu ya, tidak menghabiskan waktu, terus habis itu bisa efektif dan ada beberapa macam template-templatenya itu juga itu kan sudah bisa apa ya, sudah bisa dipakai sekali tipsnya. Nah, sekarang saya tuh mau ke teknis-teknisnya gitu. Jadi kan seperti judul yang awal, kita kan belajar tentang editing video, lalu carousel. Ada yang pernah tahu carousel? Carousel itu apa? Ada yang pernah tahu belum? Ibu-ibu di sini. Biasanya itu dibuat untuk microblog, bisa juga untuk promosi seperti itu. Ada yang pernah tahu tidak? Yang Bunda-bunda bersambung sampai slide ke 10 itu ya Bun ya. Iya, maksimal 5, Mai. 5. Iya. Ya gitulah. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Ini kan Kalau ada, maaf ya. coba dilihat gambarnya. Ini kan ada tangan dan kamera. Kameranya terpotong. Nah, ternyata ada di sebelahnya seperti ini. Nah, ini juga tangan, wajahnya di sebelahnya begini. Oh, wah, maaf ya, wajahnya kok tepak yang seperti ini. Tadi saya nyari-nyari contoh kok nggak ketemu gitu. Nah, seperti ini itu namanya carousel. Nggih, pernah dengar ya? Mbak Vira, Assalamualaikum. Halo. Jadi begitu, carousel itu intinya gambarnya itu bersambung dari halaman ke halaman sebelumnya ke halaman berikutnya gitu. Jadi gimana sih cara membuat gambar-gambarnya bersambung? Nah, ini di sini yang pertama coba saya buatkan. Pertama kita buat desain baru gitu ya. Nah, yang umum kan kita pakai Instagram Post. Nah, di Instagram Post itu ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Jika pingin tiga slide gitu ya, 3 slide, itu bisa dikalikan 3, 1080-nya itu dikalikan 3. Tapi kalau mau ya Bun ya? apa? Dikalinya manual. Dikali manual. Bisa gitu. bikin cara kayak gitu, bisa juga bikin, ada 2 cara sebenarnya carousel ini. Gitu. Coba cara yang dikalikan dulu aja ya, nanti cara berikutnya. Jadi misalkan kita bikin 3 aja dulu, 1080 dikali 3 itu kan 3000 berapa ini? 3024 gitu ya. Nah, ini kita pakai custom size 3240 dikali 3240 1080 gini ya. Oke, terus kita create new design. Iya, nggak jalan. Nah, jadi di sini ada tiga ada kita punya desain yang ada desain yang cukup panjang ya, ini kertas yang cukup panjang. Nah, ini tujuannya ini mau kita bagi 3 nanti. Nah, untuk bikin carousel ini adalah cara yang pertama ya. Layarnya nggak berubah Bun. Oh gitu ya. Oh, maaf. Saya stop share dulu. Nah, sudah. Ya, tadi diem aja tadi. Oh, gitu. Diemnya nyampe mana tadi ya? Yang create new design ini sudah jalan. Nyampe yang itu gambar biru tadi. Oh, oke. Jadi gini aja, kita ulang lagi ya. Jadi pertama-tama
Pertama-tama kita lihat dulu Instagram post ini kan 1080 kali 1080 pixel. Oke. Nah, misalkan kita pengen bikin tiga slide gitu ya, 3 slide. Nah, itu 1080 ini kita kalikan 3, berarti 3240 gitu kan ya. Ya. Nah, ini kita custom size. Jadi kita bikin ukuran sendiri. Nah, di sini jadi ini lebarnya 3240 dan tingginya 1080 pixel. Lalu create new design. Nah, ini ada gambar yang sudah cukup lebar gitu ya. Wah, api. Nah, Wih, ya, gak di-share deh, wih. Penyuluh. Oh, tapi nanti di-record. nah, yang ini yang pertama. Kita kan pengennya bikin ini 3 ya. Jadi kita coba pakai elementsnya diklik, itu shape. Terus habis itu kita pakai persegi nih. Nah, kalau persegi ini coba kita lebarkan, dia kan pastinya jadi 180 kali 180 karena dia persegi kan. Ya kan? Nah, ini kita pakai ruler pembatas. Jadi biar tahu batasnya itu mana sih untuk slide yang pertama. Jadi caranya tinggal digeser ini aja. Oh, enggak. Sorry, maaf. File, show ruler ya. Ini show ruler, diklik dulu. Show ruler. Terus ini digeser gini. Ini ruler pertama. Ya kan? Jadi akhirnya ada pembatasnya nih. Terus selanjutnya yang ini. Ruler yang kedua. Klik. Nah, kita sudah punya 3 jenis. Kira-kira dari sini sudah jelas ya? Jelas ya. Jadi kita punya 3 slide di sini, 3 slide. Lalu selanjutnya, misalkan kita pengen ngupload apa ya, gambar gitu. Saya rubah coba dulu. Saya rubah background-nya jadi hitam gitu ya. Nah, saya sukanya itu makanan gitu kan. Kita pakai apa ya, sushi ini misalnya. Nah, sushi ini kita taruh di sini ya pertama misalnya. Jadi nanti untuk yang sampai sini, dari ukuran ini ke sini, itu adalah slide pertama. Lalu dari sini ke sini itu slide kedua. Dan dari sini ke sini adalah slide ketiga, seperti itu. Lalu selanjutnya yang ini saya taruh sini, gitu. Misalkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi carousel, kita tinggal menambah-nambah elemen atau efek apapun ya. Misalkan di sini ditambahkan ini warna apa ya, warna merah gitu. Bisa ya, warna merah. Sebentar, warna merah gitu ya. Lalu ditulisi diskon gitu apa. Nah, diskon 50%, ini di teks tinggal diklik aja gitu ya. Misalkan mau ditaruh di sini, terus dikasih aksesoris yang lain gitu kan, ada banyak ya aksesorisnya. Nah, caranya itu begitu. Jadi intinya kan carousel itu memotong ini dan ini. Diskon, terus habis itu di sini diberi judul-judul apapun terserah. Misalkan apa ya, Grab It Fast gitu ya. Kita tulis teksnya gitu, misalkan Grab It Fast. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini kita rubah. Ini kan biasanya seperti kata Mbak Ning tadi, kita punya huruf-huruf favorit. Nah, saya biasanya pakai oregano gini ya. Oregano. Ini tuh
bagus menurut saya. Nah, kadang kayak gini. Ya, seperti itulah, bisa ditulisi sembarang. Elementsnya pakai seperti itu ya. Nah, terus misalkan yang di sini eat more, save more gitu ya. Eat more, save more gitu kan. Misalkan begini. Nah, ini kan sudah ada 3 slide ya. Nah, cara berikutnya adalah tinggal di-download aja gambarnya. Kita download. Nah, setelah selesai di-download, langsung saja dibuka ini. Ada yang baru. Jadi kayak web alamat baru gitu ya. Nah, ini namanya slice effect. Split image. Split image online. Ya, jadi gambar yang tadi itu, nah gambar yang ini tuh bisa dibagi menjadi 3 pakai split image online. Ini kan tadi sudah ke download. Nah, ini kita geser aja ke sini. Oh, kok gini ya? Split image online. Jadi ini nanti sebenarnya ada beberapa teknik sih ya. Oke, saya pakai ini aja. Nah, ini kan gambarnya sudah ada. Nah, ini kita split vertikal ya. Kalau horizontal kan dari ke samping, menyamping gitu ya. Kalau ini menegak vertikal gitu. Jadi ini dipotong vertikal 3 kali. 3 kali. Terus habis itu langsung ke ini. Kok begini ya? Nah, ini biasanya langsung ada ini ya, di split gitu. Split image online.
Agak bermasalah ya, maaf ya. Apa karena jaringannya? Stepnya aja dulu, nanti kita bisa ini kan. Iya, jadi memang di split gitu, terus akhirnya akan ini, Mai. Akan terpotong jadi 3. Jadi kayak apa namanya? Dipotong jadi 3, terus nanti tinggal diupload aja di Instagramnya. Itu cara yang pertama, pakai split image online itu ya. Apa jaringannya ya? Saya biasanya bisa ini. Jadi pakai split image online. Nah, ini otomatis gambar kita akan terpisah jadi 3. Itu cara yang pertama. Kalau berikutnya untuk yang cara yang kedua gitu ya. Kalau yang cara yang kedua, ini mungkin apa? 10 menit lagi. Oke. Ini bisa pakai Instagram post juga. Aman pengen jero pasar. Nah, tapi kalau ini kita pakai duplicate. Akhirnya iku apa yang jero kaldu jamur. Jadi misalkan kan ini hitam tadi ya. Nah, uploadnya misalkan gambarnya tadi kan Susi ini. Ini kan kita pengennya di sini ya, diperbesar. Nah, ini cara yang pertama ya. Lalu ini kita duplicate image, lalu dikecilkan. Dikecilkan sampai sini, dan ini digeser ke sini. Nah, ini cara yang kedua sih. Cara yang kedua begini ya. Nah, ini kita duplicate. Nah, ini kan dihapus ya, dihapus. Yang ini di crop, dipaskan sama apa? Sampai terakhir lalu diletakkan di sini. Nah, jadinya nanti gambarnya begini. Ini lanjutannya ke sini dan lanjutannya ke sini. Jadi gitu carouselnya. Itu teknik carousel yang kedua. Selanjutnya ada lagi teknik lain selain carousel. Kira-kira silahkan dipilih sudah, karena kan waktu kita sepertinya tidak terlalu banyak ya. Bisa dipilih dari desain saya. Ini kepengennya yang apa? Teknik apa? Nah, ini bisa dilihat nggak Bu kira-kira? Ini ada. Nah, ini ada efek kayak nyebar gitu ya, kayak dipotong-potong gitu kurmanya. Terus kalau ini ada efek kayak, nah ini reflection namanya. Jadi apelnya itu refleksi. Terus kalau ini gini, ada gambar, terus ada ini glassmorphism-nya, namanya glassmorphism effect. Nah, ini ada gambar, terus ada tulisan-tulisannya gitu ya, yang agak blur. Nah, itu adalah teknik yang lain. Coba kira-kira ibu-ibu di sini kepengen teknik yang mana? Jadi ada beberapa yang sudah saya desain. Nah, kalau ini kayak apel terpotong. Ini kan desain saya yang tadi nih, tentang carousel tadi kayak gini. Nah, yang carousel ini kayak gini, terus nanti dipotong-potong jadi 3 gitu kan. Kan ini cukup menarik gitu ya. Jadi biar desain kita itu nggak biasa-biasa aja. Coba yang slice text ya, yang slice ini ya. Kira-kira tertarik apa tidak, Bu? Silahkan. Bolehkah? Halo? Itu di chat ada yang
Mbak Ada Dwi yang Elmina mau yang nyebar. Mau Oh, efek yang nyebar atau yang bisa oh, berguna. oke. Yang efek nyebar ya. Oke. Iya. Jadi kurma. oke, kita prioritaskan aja dulu ya yang kira-kira menarik menurut Mbak Ibu-ibu di sini. Jadi yang pertama, kalau efek yang menyebar ya. Seperti biasa kan kita sukanya pakai Instagram post. Jadi, lalu selanjutnya kan dicari dulu gambarnya kurma gitu ya. Dicari gambar kurma dari web. Dari web itu dicari gambar kurma, terus kita download, kita remove background-nya. Background-nya di remove. Sudah bisa ya Bu, nge-remove background ya? Pakai background remove dari Heeh, web. betul, remove.bg itu. Atau kalau yang sudah pro ya tinggal diklik aja nanti background-nya sudah hilang sendiri gitu. Nah, ini adalah gambar yang sudah di-remove background-nya. Ini kurmanya. Nah, begini. Jadi mudah saja sebenarnya Canva itu main tumpang tindih gitu ya, main tumpang tindih. Nah, ini kan ada kurma di sini. Nah, kita buat background-nya, kepengen background warna apa nih? Mungkin maunya yang soft gitu ya. Yang soft seperti ini gitu ya misalkan. Lalu selanjutnya kita pengen dia itu kayak terpotong jadi pecahan-pecahan kurma. Nah, ini pakai elemen namanya splatter. Ini guys, splatter. Jadi yang free yang bisa kita gunakan tuh biasanya ini dan ini aja. Yang lainnya itu ini free juga. Tapi saya seringnya pakai ini dan ini. Oke, yang pertama ini dulu. Kita pakai ini ya. Ini itu untuk memotong kurmanya. Jadi kurmanya kita splatter bahasanya. Ini bisa di-rotate kan, dirotasi kemana-mana. Nah, misalkan saya rotate ke sini. Nah, warna ini bisa dilihat ya di color-nya. Ketika kita klik, ini tuh bisa menyesuaikan sudah sesuai dengan gambar kurmanya, warna kurmanya. Dan ini warna background-nya. Nah, karena kita kepengen motong kurma, jadi kita samakan dengan warna background-nya. Oh, maaf, ini warna background-nya. Gitu ya. Jadi di sini pertama-tama mungkin kurang terlihat, agak saya besarkan. Jadi ini dipotong begini. Terus saya paste lagi, Ctrl C, Ctrl V gitu seperti biasa ya. Nah, saya beginikan misalnya. Nah, ini kan kurmanya seperti sudah terkoyak gitu ya. Nah, ketika si kurma ini sudah terkoyak, biar gambar koyakan sama ini tidak bergeser-geser, itu saya sukanya saya blok dulu, lalu saya digrupkan. Nah, baru saya pakai efek yang kedua ini. Nah, ini tuh memberikan efek kurmanya seperti mencar-mencar. Karena ini dekat sama piring, ya, dekat sama piring, maka warnanya saya samakan dengan piringnya. Ini adalah warna piring. Nah, lalu berikutnya Ctrl C, Ctrl V aja, diperbanyak gitu ya. Nah, dari yang pertama itu kita bikin warna yang tegas dulu, dari warna yang paling kuat ke warna yang paling rendah kayak gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, terus di awal-awal itu lebih rapat dibandingkan dengan yang berikutnya. Wis tinggal Ctrl C, Ctrl V aja. Oh, maaf. Nah, ini kan rapat-rapat ya, deket-deket ini rapat-rapatkan aja. Baru yang agak luar itu agak direnggangkan. Jadi triknya seperti itu. Bagus ya. Nah, Kayak muncrat. Oh, betul. Jadi itu efeknya. Kalau
kita cari mungkin pro kali ya. Jadi daripada kita cari yang pro, bisa juga bikin sendiri seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan mungkin gampang kan ya? Gampang sekali. Nah, yang ini tuh mungkin warnanya bisa kita rubah, itu kan warna yang gelap, agak terang gitu kan. Agak dikombinasikan dengan warna-warna kurma. Jadi di sini Canva itu sudah menyediakan warna-warna kurmanya itu ini loh, coklat gelap banget, coklat sedang, dan coklat terang gitu. Enak banget ya. Nggak usah kita cari satu-satu gambarnya yang pas sih. Sudah disediakan dengan Canva-nya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan? Sampun, Ge. Atau ada saya coba teknik yang lain? Mau coba teknik yang lain? Ini waktunya masih 10 menit. Silakan Ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, lanjut aja, Bun. Oke, misalkan ini adalah Mau teknik lain. Siap, Mbak Dwi. Jar tahu perung toko graba wilujeng kadang. ini misalkan ya, coba. Ini kan sering banget dipakai. Ini namanya Glassmore-Prism effect. Namanya cantik-cantik ya. Nanti di-share ya. Ada PPT kah? Oh, di rekodnya aja. Iya, di recordnya. Nah, Glassmore-Prism ini sebenarnya kita bisa lihat di template ya. Nah, di template ini kebanyakan pro semua. Ya kan, pro semua ini. Ini pro, nggak ada yang nggak pro. Ya udah, kita bikin aja. Kalau yang mau free, yang gratisan, kita bikin sendiri aja gitu. Jadi misalkan saya nyari gambar handuk nih. Nah, mana gambarnya? Kok tidak keluar? Gambarnya lelah. Oh ya, itu baru keluar. Nah, ini kan gambar handuknya. Nah, kepengennya ada kayak semacam Quotes-quotes gitu ya. quotes di atas gambar ini, tapi agak ngeblur gitu ya. Nah, ini kita pakai Elements. Di Elements ini ada frame kan, yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, ini frame, misalkan saya mau pakai frame yang seperti ini gitu. Frame-nya agak lebar sudah. Seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Gambar yang tadi kita masukkan ke frame-nya. Gambar ini, gambar yang sama, kita masukkan ke frame-nya. Kan terlihat agak kecil. Kita samakan. Jadi gini, digeser aja. Nah, ini sebenarnya ada dua gambar yang bertumpuk, tapi terlihat ada cuma satu gambar. Ya enggak? Boleh diulang, Bun? Ya, Pak. Aduh. Enggak konsen. Bentar. Ini kan frame ya. Ini frame. Masukkan Awal template ya, template. Ini upload Elemen. aja. Upload. Oh, upload. Upload. Masukkan gambarnya ke ini. Dipaskan ya, gambarnya itu dipaskan. Lalu selanjutnya yang kedua kita ke Elements. Nah, di Elements ini klik frame, dicari frame. Gitu ya. Nah, misalkan saya pilih frame yang ini. Lalu kita buat ukurannya sebesar apa maunya. Misalkan sebesar ini ya. Oke, sudah jadi. Lalu selanjutnya kita ambil gambar yang sama tadi, kita masukkan di frame. Oh, maaf. Dimasukkan di frame, caranya digeser, diklik di frame. Nah, ini gambar yang kedua itu ada di dalam frame, tapi kan ukurannya berbeda dengan yang belakang. Nah, caranya yang depan ini kita besarkan ukurannya sama dengan yang di belakang, dengan diklik 2 kali. Nah, disamakan aja. Disamakan. Ini ya. Nah,
ini sebenarnya ada dua gambar, satunya gambar di depan dan satunya gambar yang di frame, tapi kelihatannya cuma satu gambar. Nah, caranya gimana? Kita blurkan. Nah, kita blurkan dengan ini. Edit image. Jadi yang di frame ini kita edit image. Lalu selanjutnya kita pakai yang adjust ini. Nah, keterangannya ditambah. Nah, ini sudah kelihatan beda ya, ada dua gambar. Terus habis itu misalkan kontrasnya ditambah, nah blurnya ini dikurangi. Kak Dania izin live Zoom-nya ya Kak, soalnya rame Ya. orderan ini ojol. Oke. Makasih. Makasih, Mbak. Misalkan blurnya segini gitu ya. Nah, kontrasnya kita atur sedemikian rupa gitu. Oke. Adan ya. Tunggu adan dulu kah? Boleh. Di sini belum. Di mana itu? Di boleh di ini juga. Nah, jadi seperti ini, nggih. Nah, ini akhirnya gambarnya kayak apa ya? Kayak kaca gitu ya. Kayak kaca yang ada di depan tapi blur. Nah, ini bisa dikasih tulisan-tulisan seperti itu. Terserah misalkan selamat Hari Kartini gitu ya. Enggak apa-apa. Nah, misalkan selamat Hari Kartininya di situ gitu kan. Ya, jadi lebih bervariasi ya. Seperti itu. Itu efek yang ke berapa? Teknik yang ketiga. Lalu selanjutnya mungkin ada yang mau teknik yang lain. Ini slice text. Jadi kalau kayak slice text ini sebenarnya lebih mudah. Ini ke Instagram post seperti biasa. Misalkan mau gambar apel. Nah, ini apelnya sudah saya remove background ya, sudah saya remove background. Nah, caranya ya gampang sebenarnya, tinggal dipotong. Kurang besar ya mungkin. Begini kebesaran. Oke. Jadi gambar pertama itu kita potong segini misalkan di crop. Terus kita pastekan aja Ctrl C, Ctrl V. Yang gambar di atasnya. Nah, ini kita crop ke sini. Nah, ini gambar yang kedua di crop atasnya gitu ya. Jadi terlihat seperti apelnya dipotong. Nah, ini kan biasanya bisa buat teknik buat bikin logo, teknik bikin ya gambar yang lebih menarik gitu ya. Elemennya kita pakai circle aja, lingkaran. Nah, lingkarannya itu bisa dipipihkan gitu ya. Nah, ini lingkarannya ditaruh belakang atau depan. Sama aja sih, taruh depan gini nggak apa-apa. Nah, gini. Terus habis itu dikasih efek ini. Misalkan elemen, ini splatter lagi. Splatter atau splatter sama aja sih. Pakai yang splatter. Nah, misalkan pakai yang ini ya.
Ini kita rubah warnanya jadi merah. Nah, ini jadi kayak apa namanya? Kayak apelnya yang di slice, terus habis itu agak ada cipratan slice-nya, cipratan apa? Cipratan potongan apelnya gitu. Mudah ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Wah, jadi keren ya. Ya, jadi memang ada beberapa teknik tertentu buat tambahan. Kalau nggak kepingin desainnya begitu-begitu aja gitu. Oke. Ya, ini mungkin waktunya sudah mepet ya, Maya. Iya, pas jam Kira-kira 12. Kira-kira mungkin ada pertanyaan dari beberapa teknik ini. Sederhana ya, cukup sederhana sebenarnya. Tinggal action ya, Bun. Betul, tinggal action. Nanti bisa deh kita lanjutkan di grup untuk sharing-sharing. Misalnya ada yang lupa, terus kemudian nanti insya Allah setelah direkord juga akan di ini ya. Mbak Mila untuk remove background pakai apa ya? Oh, Katanya Mbak tulis. Di remove.bg.com. Oke. Jadi langsung ke web, langsung ke apa namanya pencarian web, terus kemudian langsung remove.bg.com. Jadi pertama unduh gambar, terus di remove dulu, baru nanti diunduh di Canva. Tuh. Oh, saya pakai ini Mbak Lili, pakai yang umum, yang nggak pro sama sekali. Jadi kita pun yang free bisa juga bikin kayak pro. Bisa bikin kayak yang kita pro, asal bagaimana kita ngutak-ngutiknya gitu nggih Maya. Iya. Ya ini dari tadi video dan advance effect itu pakai yang umum atau yang free, Mbak. Iya, betul. Nanti kita bisa otak-atik dan jadinya bisa kayak pro ya. Iya, nggak kalah sama yang pro. Cuma jam terbang aja, sesering kita berlatih, insya Allah lebih smooth lagi. Betul. Oke, mungkin dari ibu-ibu, dari peserta ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ada closing statement, Bun? Silakan Mbak Ning dulu. Apa ya, ini sih sebenarnya kalau masalah desain itu kan masalah skill ya, masalah keterampilan. Dan setahu saya gitu ya, sepanjang pengetahuan saya, namanya skill, namanya keterampilan itu kuncinya adalah mencoba. Harus sering diasah ya, Bu. Karena kalau misalnya skill, kita cuma melihat orang, kayaknya gampang. Tapi kalau nggak nyoba sendiri tuh nggak bakal bisa. Tapi begitu kita nyoba, mungkin sekali kita bingung gitu. 2 kali kita udah nggak bingung, tapi selanjutnya selamanya kita pasti bakal bisa. Intinya adalah coba, gitu aja. Iya. Betul. Intinya dari Buning tadi harus diestimasi waktunya. Kalau nggak keterusan ya, Bu ya. Betul. Keasikan banget. Iya, desain itu bahaya. Kalau Dia yang bisa punya jadi bayi kayak saya, insya Allah nggak keterusan, Bun. Belum terus aja udah nggak konsen. Sudah direbut digimanain gitu ya. Tapi alhamdulillah ilmunya bermanfaat sekali. Tinggal kita action biar memperbagus media promosi kita juga, media dakwah kita. Amin. Ada lagi kan yang mau disampaikan? Iya, jadi tambahan dari apa yang disampaikan dengan Mbak Ning tadi, mungkin perlu mencoba ya Bu Amai, diberikan tantangan begitu kepada bunda-bunda ini biar nanti desainnya itu bisa bisa kita lihat, wah ternyata ibu-ibu sudah mencoba, jadi kita ikut bahagia gitu. Iya, nanti kita bikin challenge ya di grup Pre-Chess. Ya. Bentar. Di sini bisa nganu link ya? Ntar saya nganu linknya. Mungkin ada yang belum